Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputa Sarinadi. Saya dari kelas PPSA 1B Denpasar. Di sini saya membawakan materi PPM tentang kaldu atau stok. Apa itu kaldu atau stok? Nah, jadi kaldu atau stok adalah cairan yang dihasilkan dari perebusan tulang atau daging, sayuran, dan bahan pemberi rasa dan aroma. Nah, adapun fungsi stok. Yang pertama, bahan utama dalam pembuatan sup atau sause. Yang kedua, untuk membangkitkan selera makan. Yang ketiga, sebagai penyedap yang ditambahkan pada makanan tertentu. Yang keempat, nutrisi yang bisa diberikan pada orang sakit. Adapun jenis stok. Jenis stok dibedakan menjadi dua komponen. Yang pertama ada white stock. White stock adalah kaldu yang dihasilkan dari rebusan tulang atau daging tanpa melalui tahap penggosongan atau pencoklatan. Yang kedua ada brown stock. Brown stock adalah kaldu yang dihasilkan dari rebusan tulang atau daging, di mana brown stock ini melakukan tahap penggosongan atau pencoklatan yang dilakukan dengan cara di-grill. Adapun kriteria kaldu atau stok. Yang pertama, jernih, tidak keruh, teksturnya cair, tidak berlemak, aroma khas tulang, dan yang terakhir, rasa hambar. Bahan pembuat stok. Yang pertama ada tulang. Tulang yang bisa digunakan yaitu yang pertama tulang ayam, tulang sapi, tulang domba, dan tulang ikan. Yang kedua ada bahan penyedap, di mana bahan penyedap ini terdiri dari dua komponen. Komponen yang pertama ada mirepoix. Mirepoix ini terdiri dari carrot atau wortel, onion atau bawang bombay, leek atau bawang pre, seleri stalk atau batang seledri. Yang kedua ada bouquet garni, di mana bouquet garni ini terdiri dari bay leaf, thyme, rosemary, dan yang terakhir ada black pepper. Adapun teknik penyimpanan stok. Yang pertama, peralatan yang digunakan untuk menyimpan stok harus bersih. Yang kedua, stok dapat disimpan hingga 1 minggu dalam kulkas atau kamar pendingin yang disebut dengan chiller pada suhu 1-4 derajat Celcius. Yang ketiga, stok dapat disimpan hingga 3 bulan dalam freezer. Yang keempat, stok harus benar-benar dingin sebelum disimpan dalam lemari pendingin. Yang kelima, untuk mempercepat proses pendingin stok, boleh ditempatkan dalam air es. Yang keenam, gunakan stok pot lengkap dengan tutupnya
untuk mencegah benda ataupun kotoran masuk ke dalam stok. Yang ketujuh, beri label dan tanggal pada semua stok yang akan disimpan. Nah, adapun alat yang digunakan dalam pembuatan stok. Yang pertama ada ladle soup. Ladle soup ini berfungsi untuk mengangkat buih-buih atau mengaduk stok. Yang kedua ada cutting board and knife. Berfungsi untuk memotong sayuran yang terkandung dalam mirepoix. Yang ketiga ada stock pot. Stock pot ini berfungsi untuk merebus tulang yang akan dijadikan stok. Nah, yang keempat ada conical strainer. Conical strainer ini berfungsi untuk menyaring stok yang sudah jadi. Yang kelima ada kitchen cloth. Kitchen cloth berfungsi sama dengan conical strainer, yaitu ia berfungsi menyaring stok yang sudah jadi. Salah satu contoh hidangan dari stok atau kaldu yaitu sup. Apa itu sup? Nah, jadi sup adalah hidangan cair atau berkuah yang terbuat dari kaldu, daging, ayam, ikan, sayuran sebagai isian dan bumbu serta bahan pemberi aroma. Adapun fungsi sup. Fungsi yang pertama untuk menimbulkan atau membangkitkan selera makan. Yang kedua untuk menambah nilai gizi. Yang ketiga sebagai penetral rasa pada lidah. Yang keempat sebagai hidangan pembuka pada susunan makanan kontinental. Adapun bahan dalam pembuatan sup. Yang pertama ada bahan utama, di mana bahan utama atau bahan dasar ini pembuatan sup adalah stok kaldu, baik white stock ataupun brown stock. Yang kedua ada bahan isian. Bahan isian ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada bahan nabati yang terdiri dari sayuran, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan yang kedua ada bahan hewani. Bahan hewani ini terdiri dari daging, unggas, dan ikan. Yang ketiga ada bahan pengental. Bahan pengental pada sup dapat berupa tepung, pune dari bahan sup susu, krim telur, rux atau campuran antara tepung dan lemak yang melalui tahap pemanasan. Yang keempat, bahan pemberi rasa dan aroma. Bahan pemberi rasa, aroma, dan rasa terdiri dari lada, garam, bumbu, ataupun rempah lainnya. Yang kelima, bahan garnish, di mana bahan garnish ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, garnish yang digunakan sebagai bahan isi, contohnya sayuran, daging, ayam, dan biji-bijian.
garnish yang kedua yaitu garnish yang digunakan sebagai taburan di atas sup. Contohnya chopped parsley, krim, paprika, powder, dan keju. Yang ketiga, garnish yang disajikan sebagai bahan pelengkap. Contohnya corn chip. Adapun klasifikasi sup. Klasifikasi sup ini dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada clear soup. Clear soup adalah sup yang dihasilkan dari kaldu jernih berisi macam isian. Yang kedua ada thick soup. Thick soup adalah sup yang dikentalkan dengan bahan pengental yang berupa tepung, roots, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada national soup. National soup adalah sup yang khas dari bangsa atau negara. Nah, national soup ini bisa berupa sup cair ataupun sup kental. Yang keempat ada special soup. Special soup adalah sup yang terbuat dengan khusus atau istimewa dan pengolahannya dengan cara khusus dan istimewa juga. Nah, adapun teknik penyajian sup. Yang pertama ada waktu penyajian. Pada hidangan kontinental, sup disajikan setelah appetizer atau main course. Yang kedua ada alat penyajian. Alat penyajian untuk sup umumnya berupa sup cup yang dilengkapi dengan saucer, sup bowl, sup plate. Nah, sup plate ini jika porsi main course digunakan. Yang ketiga ada suhu penyajian. Sup dapat disajikan dalam keadaan dingin ataupun panas. Yang keempat ada porsi penyajian. Porsi penyajian sup yaitu yang pertama untuk hidangan appetizer porsinya itu 200 ml sampai 250 ml. Sedangkan untuk hidangan main course porsinya itu 300 ml sampai 350 ml. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.